فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني wa'azakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Fitan wal Hawadis karya Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sekarang kita masuki halaman 86, hadis yang baru, itu hadis yang ke-20. Kita simak barakallahu fikum. Qala al-muallifu astamahullah wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik? Qala tasma' wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Lihat ini hadis yang mulia yang perlu kita pahami dengan pemahaman yang benar. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, akan datang nanti setelahku para pemimpin yang mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, dan juga mereka tidak mengambil sunnah dengan sunnahku, dan akan berdiri tegak di hadapan mereka. Maksudnya akan ada pemimpin-pemimpin, rijalun, kaum lelaki yang sifatnya bagaimana? Qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Hati-hati mereka seperti hati-hati setan yang ada di badan manusia. Jadi wujudnya wujud manusia, hanya saja perilaku dan perbuatan mereka seperti perilaku syaitan, membuat keonaran, kezaliman. Kita lihat, qala, akhirnya Hudzaifah ibn Yaman berkata, aku berkata, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Bagaimana yang aku perbuat ya Rasulullah jika aku menjumpai pemimpin-pemimpin tersebut? Qala tasma' wa tuti'u lil amir. Dengarkan dan taatilah pemimpin tersebut. Lihat, padahal kalau kita perhatikan jahat sekali pemimpin ini, tapi Rasulullah masih mengatakan dengarkan dan taati pemimpin tersebut. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun dipukul punggungmu dan diambil hartamu, fasma' wa ati', dengarkan dan taati. Enggak ada istilahnya berontak saja, gulingkan aja kekuasaannya, kudeta saja, tidak. Fasma' wa ati', dengarkan dan taati. Mafhum? Ini nanti dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, bahwasanya pemimpin-pemimpin di akhir zaman yang mereka ambisius dengan harta, politik atau yang semisalnya, kadang-kala mereka menerjang syariat, mendolimi rakyatnya, menindas rakyatnya, tidak amanah dalam mengemban kepemimpinan itu. Walaupun demikian, kata Rasulullah SAW, tetap dengarkan dan taati. Kita lihat penjelasannya. Qala
Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah wa hadha aidan, dan ini juga haditsun azim, hadis yang agung, annahu sayakunu hunaka a'immatun 'indahum inhirafat, bahwasanya nanti akan terjadi di sana pemimpin-pemimpin yang mereka memiliki apa? Inhirafat, penyelewengan. Jadi mereka menyeleweng, mereka berpaling dari kebenaran, dan itu terbukti di akhir zaman bagaimana. Dan Rasulullah SAW telah mewanti-wanti di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan sinfan min ahlin nar lam arahuma, dua orang termasuk penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Siapa di antaranya? Yang beliau sebutkan, qaumun lahum qaumun wa ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Jadi salah satu di antara dua orang tersebut yang mendapatkan ancaman neraka, penduduk neraka, kata Rasulullah alaihi wasallam, qaumun wa ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Itu para pemimpin yang mereka memiliki apa? Memiliki cambuk sebagaimana 6 ekor lembu. Yadribuna bihan nas, yang mereka memukul manusia dengannya. Maksudnya para pemimpin yang zalim, menindas rakyatnya, mengambil harta rakyatnya tanpa ada unsur yang benar. Itulah termasuk ciri-ciri pemimpin yang apa? Yang mendapatkan ancaman neraka waliyadzubillah. Kita lihat bagaimana penjelasannya berikutnya. Taghayuratun wa afkar, banyak perubahan-perubahan dan pemikiran-pemikiran yang baru. Lakin talama lam yablughu ila haddil kufur, penting ini. Akan tetapi selama mereka belum sampai bertingkatan kekufuran, wa yuqimunas shalah, dan masih menegakkan salat, yang pentingnya masih menegakkan salat, fa innahu yusbir. Nah, maka hendaknya orang itu menyabarkan dirinya ala ma indahum, terhadap apa yang ada di sisi mereka. Kedzaliman ada, kejahatan ada, bahkan mungkin merampas harta rakyatnya, tapi mereka selama masih salat sabar. Hatta walau kana fihim dzulmun, walaupun mereka punya kedzaliman. Pemimpin kan enggak ada sempurna kan? Walaupun kelihatannya masya Allah amanah adil, tapi kadang-kadang kedzaliman itu ada gitu loh. Faham ya? Apa kata Rasul alaihi wasallam, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun dipukul punggungmu dan diambil hartamu, isbir alaih, bersabarlah di atasnya. Tetap bersabar. Walau duriba dhahruk bil 'asa, walaupun punggungmu dipukul dengan apa? 'Asa, tongkat. Wa ukhidha maluk, walaupun diambil hartamu, lihat. Li'anna ad-dina la yu'awwad. Penting ini, dikarenakan agama itu tidak diganti. Agama Islam ini jangan diperjualbelikan dan tidak bisa diganti. Kalau cuma pukulan itu kadang-kala kita bisa nahan. Kalaupun cuma harta diambil, nanti ada gantinya. Tapi kalau agama, manhaj, akidah sahihah, jangan pernah diperjualbelikan. Jangan pernah ditukar gara-gara apa? Harta. Kita lihat di sini, kata beliau, li'anna ad-dina yu'awwad, dikarenakan agama tidak bisa diganti. Amad darbu, adapun pukulan, wa amal malu, adapun harta, fayu'awwad, bisa diganti. Ya enggak? Kalaupun pukulan paling-paling beberapa saat saja dia rasakan, nanti mungkin ada pengganti yang lebih apa? Yang lebih nikmat. Antum lihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah hidup waktu itu di zaman khalifah yang sangat jahat dan bengis. Yang rakyat sipilnya diilzamkan untuk mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Tapi beliau bagaimana? Beliau ini bukan sendirian. Di balik beliau itu ribuan kaum muslimin menanti. Kalau seandainya beliau berfatwa, berontak-berontak, tapi beliau tidak. Lihat, beliau bersabar. Dipukul, dicambuk, dipenjara, pingsan, bangkit lagi. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan tauhid, memperjuangkan agama yang benar. Al-Quran kalamullah khair makhluk. Masya Allah. Kita lihat, lakin ad-dina la yu'awwad, akan tapi yang namanya agama tidak bisa digantikan. Isbir ala dinik, bersabarlah engkau di atas agamamu, karena berat loh ya. Apalagi akhir zaman
yang penuh dengan fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Tapi ingat, kata sahabat yang mulia dari hadisnya Anas bin Malik anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan apa? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi ala dinih kal qabid 'alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang mana orang itu bersabar di atas agamanya di zaman tersebut, maka bagaikan orang yang menggenggam bara api, panas gitu loh. Harus berjuang, berkorban, memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat lagi, kata beliau, isbir ala dinik, bersabarlah di atas agamamu, wasbir ala ta'ati walil amr, dan bersabarlah untuk senantiasa mentaati pemimpin. Lihat, mentaati pemimpin. Walau dzalamakunna, walaupun dia menzalimi kalian, walau kanal wulatu dzalamah, walaupun para pemimpin adalah orang-orang yang zalim. Lihat, pemimpinnya orang-orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang tidak amanah, menindas rakyatnya, menzalimi rakyat sipilnya, selama masih sholat, kata Rasulullah, la, jangan diberontak. Ma sallu, selama mereka masih sholat. Lihat, Masya Allah. Laisa minal lazim an yakuna al-wali adilan misal Umar, sahih. Wa misal khulafa rasyidin, penting ini, bukan termasuk perkara yang harus bahwasanya pemimpin itu harus adil seperti Umar bin Khattab. Enggak ada zaman sekarang. Yang seperti Umar bin Abdul Aziz saja enggak ada. Iya kan? Apalagi seperti Umar bin Khattab gitu loh. Nah, kita lihat ini. Kata beliau, laisa minal lazim, bukan termasuk perkara yang lazim harus bahwasanya seorang pemimpin itu adilan, adil sebagaimana seperti Umar dan juga sebagaimana seperti siapa? Para khulafa ar-rasyidun. Enggak ada. Enggak ada pemimpin yang seperti Umar bin Khattab, wala Abu Bakar, wala Utsman, wala Ali, wala Umar bin Abdul Aziz. Enggak ada. Paham ya? Apalagi akhir zaman ini kan tahu sendiri kan? Sudah ambisiusnya lain itu loh. Harta, tahta, dunia, wanita. Allahul musta'an. Kata beliau, laisa bilazim hadza, ini enggak harus. Kenapa? Wa dunya tataghayyar. Sekarang dunia itu banyak perubahan. Wal ilm yad'uf, ilmu sudah mulai melemah, ya kan? Ilmu sudah mulai melemah, sedangkan dunia ini sudah banyak perubahan. Wad dinu yad'uf, dan agama juga melemah. Fi akhir zaman, di akhir zaman, sahih. Sudah kami jelaskan berkali-kali, di akhir zaman banyak pembunuhan, ya kan? Yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih bahwasanya termasuk tanda-tanda hari kiamat kasratul harj, banyaknya al-harj. Wa mal harju ya Rasulullah? Apa itu al-harju ya Rasulullah? Al-qatl, pembunuhan. Tapi pembunuhan di sini, apakah mereka saling baku hantam, bunuh-bunuh gara-gara akhirat? Bukan. Gara-gara ilmu? Bukan juga. Tapi tidak terlepas dari tiga keadaan: imma harta, imma tahta, imma wanita. Ini terbukti loh ya, secara fakta dan realita, bukan sekedar kata-kata. Imma mereka saling bunuh-bunuh gara-gara apa? Jabatan, tahta kan? Atau gara-gara rebutan warisan harta, atau gara-gara rebutan perempuan, wanita. Lihat lagi kata beliau, wala budda an talzam jama'atul muslimin ala ma fihim, maka dan harus, la budda itu harusnya, dan harus kamu berpegang teguh dengan jama'atul muslimin di atas apa yang keadaan mereka berada di atasnya. Sabar gitu loh. Talzam imam al-muslimin ala ma fi min adh-dhulm. Engkau senantiasa hendaknya apa? Talzam, senantiasa berpegang teguh kepada imam al-muslimin, pemimpin kaum muslimin, ala ma fihi min dhulmin, dalam keadaan ada kezaliman di tengah-tengah mereka, linnas, terhadap manusia. Au fiskun, atau ada kefasikan fi dinih, pada agamanya, dunal kufri, di bawah kekufuran atau selain kekufuran. Jadi kezaliman, kefasikan yang ada pada pemimpin masih dalam batasan di bawah kekufuran. Paham ya? Sabar. Jangan diberontak, wala kudeta, wala penggulingan kekuasaan, wala revolusi, wala demonstrasi, jangan. Sabar. Kita lihat berikutnya, hananaika ba'du syarri ahwanu min ba'd. Ini
potongan pantun jahiliyah, tapi maknanya bagus. Artinya apa? Duhai, duhai. Kadangkala sebagian kejelekan itu lebih ringan daripada sebagian yang lainnya. Maksudnya, kejelekan yang ada pada pemimpin atau kekurangan yang ada pada pemimpin itu kadangkala dibiarkan itu lebih baik daripada diberontak gitu loh. Paham ya? Nah, dibiarkan dalam artian nggak diberontak. Kalaupun menasihati, naam. Tapi dengan cara berontak, kudeta, dengan tujuan menghilangkan kejelekan tadi, dikhawatirkan apa? Menimbulkan kejelekan yang lebih besar, menimbulkan kemungkaran yang besar. Nanti beliau sebutkan contohnya. Zaman Imam Ahmad bagaimana? Syekhul Islam bagaimana Syekhul Islam? Kita lihat. Fatalzam jama'atul muslimin wa imamahum. Maka wajib kamu berpegang teguh dengan jama'atul muslimin dan pemimpin mereka. Wa in dhalamaka wali, walaupun seorang pemimpin mendolimi dirimu, aw dhalaman khairak, atau dia mendolimi yang selainmu, falladzina yathuruna 'alal hukam al-an, maka mereka orang-orang yang mengadakan pemberontakan kepada para pemimpin sekarang ini, wa yaqulun, dan mereka mengatakan dhalamah, para pemimpin itu orang-orang yang zalim, akalul mal, mereka makan harta rakyatnya, korupsi, para koruptor, fa'alu, mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Seperti itu modelnya, paham ya? Itu juga termasuk apa? Termasuk jenis-jenis pemberontakan. Allahul musta'an. Laisa hadza hadiyun Islam, lihat. Laisa hadza hadiyul Islam. Perbuatan seperti ini bukan termasuk petunjuk agama Islam. Kenapa? Hadiyul Islam, petunjuk agama Islam bagaimana? As-sabru ma'as-sa'yi bil islah mastata'u. Adapun petunjuk Islam ini ketika menghadapi pemimpin seperti itu, as-sabru, sabar. Bersamaan apa? As-sa'yi, berusaha. Sabar bersamaan dengan berusaha bil islah, berusaha untuk membenahi, memperbaiki mastata'u semampunya. Lihat, sabar, tetap memperbaiki, berusaha semaksimal mungkin semampunya. Wasabru ala ma yakunu minal musyaq, dan juga bersabar di atas apa? Keadaannya yang berupa apa? Musyaq, sesuatu yang beratkan. Seberat apapun sabar. Kadang mungkin dikenal krisis moneter, ya kan? Nah, krismon, barang-barang harga naik, banyak orang-orang di PHK, berhenti dari pekerjaan dan semisalnya, imbas dari pemerintahan misalkan, sabar. Sabar, barakallahu fiik. As-sabru ala dzalik, sabar di atas semua keadaan tadi. Dan insyaallah biidznillah yang paling mencontohkan dan siap bersabar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahih. Dalam masalah seperti ini, itu insyaallah biidznillah azza wajal yang tenang, tentram, tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru, tidak panik, tidak cemas. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka benar-benar mengikuti ajaran dan aturan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Antum melihat orang hizbiyun, yang ketika mereka mendengar kebijakan pemimpin enggak setuju dengan apa yang mereka inginkan, mereka protes, demo, ya kan, teriak-teriak, kemudian mereka bahkan apa, membuat apa, semacam propaganda, provokasi untuk memberontak. Allahul musta'an, seperti itu. Wala tansawul qaidah, penting ini, dan kalian jangan melupakan kaidah irtikab akhaf dararain lidaf'i alahuma. Ini penting sekali kaidah fikih ini, seringkali disebutkan para ulama. Wala tansawu, kalian jangan melupakan kaidah. Apa kaidahnya? Irtikab akhaf dararain lidaf'i alahuma, yaitu melakukan salah satu di antara dua bahaya yang paling ringannya. Jadi ada dua bahaya, orang itu nggak bisa mengelak dari dua-duanya. Hati-hati ya, ini menempuhnya, cara bolehnya dia menempuh atau melakukan itu kalau nggak ada solusi. Jangan sampai salah paham. Karena orang hizbiyun menggunakan kaidah ini untuk membolehkan pemilu, bolehkan pesta demokrasi. Daripada nggak nyoblos, akhirnya yang naik orang kafir, kita lebih baik nyoblos kemungkaran, membiarkan orang kafir naik juga kemungkaran katanya. Allahul musta'an. Kita katakan ada solusinya enggak? Ada. Apa solusinya? Enggak usah nyoblos.
Iya kan? Kalau ini kaidah ini terapkan kalau nggak ada solusi. Ini biasanya contoh para ulama, contohnya biar antum tambah paham. Ada sama-sama dua makhluk yang bernyawa. Satunya bayi anak manusia, satunya anak kucing. Dipaksa untuk nabrak. Satunya anak kucing, satunya anak manusia. Nggak ada solusi yang lain, iman nabrak. Kalau nggak nabrak tak bunuh. Terpaksa atau tidak? Terpaksa. Ada solusinya? Nggak ada. Akhirnya dia nabrak, milih yang mana? Nabrak anak kucing juga doror, nabrak anak manusia juga doror. Paham? Nah, di situ dia menempuh cara yang paling ringan, nabrak anak kucing. Dorornya lebih ringan daripada nabrak anak manusia. Itu namanya apa? Kaidah i'tikab akhaf dororoin. Paham ya? Lidaf'i a'lahuma. Untuk menolak apa? Bahaya yang lebih besar di antara keduanya. Lah kalau yang nabrak dibunuh, lebih besar kan keadaannya kan? Nah, ini dipakai kapan? Ketika tidak ada solusi yang lain, ingat-ingat. Berarti kalau ada solusi yang lain nggak cocok dipakai. Orang hizbiyun menggunakan kaidah ini. Daripada ente nggak nyoblos, nanti yang naik orang kafir kan doror. Lebih baik kalian nyoblos, dorornya kecil katanya. Allah musta'an. Sama-sama ikut pesta demokrasi. Padahal darurat atau tidak? Tidak. Solusinya ada nggak? Ada solusinya. Apa? Nggak usah nyoblos. Ada solusinya kan? Jangan sampai dibodoh-bodohin. Ini juga dipakai orang hizbiyun, bolehkan televisi. Dulu pernah difatwakan oleh Ubaid Jabiri, hadahullah waktu itu, na barakallahu fiik, rahimahullah ya, sudah meninggal ya. Cuman waktu itu kaidah ini dipopulerkan oleh orang-orang hizbiyun dengan apa? Daripada istri keluar rumah kemana-mana, kan doror, ya kan, banyak. Dibelikan TV di rumah biar ikut taklim. Dorornya beringan katanya. Ternyata bukan lebih ringan, lebih parah bahkan, ya kan? Sering nonton ustadznya, ya kan? Kadang ditayangkan dalam televisi bukan hanya kajian, kadang film-film. Salah mereka menerapkan kaidah ini, salah ya. Ini kaidah ini diterapkan kalau tidak ada solusi, ingat-ingat. Kalau nggak ada solusi harus melakukan perkara yang darar, pilih yang paling ringannya. Fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa didduhu tazahu mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Kata al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaihi menyebutkan dalam kitab Al-Qudlukiyah, wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Lawannya adalah ketika bertumpukan dua perkara yang bahaya, dua kerusakan, dan harus memilih, enggak ada solusi, yurtakabul adna minal mafasidi, maka lakukanlah yang paling ringan kerusakannya. Paham? Ini kami jelaskan karena biar bisa dipahami di sini. Sekarang ketika pemerintah itu dalam keadaan dolim, dalam keadaan menindas rakyatnya, itu bahaya atau tidak? Bahaya. Kejelekan atau bukan? Kejelekan. Tapi kalau berontak untuk menghilangkan bahaya tadi akan menimbulkan bahaya yang lebih besar, pertumpahan darah kaum muslimin, rakyat sipil yang tidak bersalah kena imbasnya, maka ditinggalkan kerusakan tadi lebih didahulukan daripada apa? Daripada dia ingin meraih kebaikan. Kita lihat kaidahnya. Kata beliau, wadarul mafasid, dan juga kaidah mengenai apa? Meninggalkan, membiarkan kerusakan, hadi kaidah aidon. Ini kaidah juga. Apa itu? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Penting ini. Membiarkan kerusakan bukan berarti diam, tapi membiarkan dalam artian tuh enggak berontak gitu loh ya. Itu lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Kalau seandainya pemimpinnya bagus, amanah, enggak ada kezaliman, enggak ada kejahatan, bagus enggak? Bagus kan? Tapi kalau dia ingin menghilangkan kerusakan tadi harus dengan cara demo, dengan cara berontak, dengan cara kudeta, akan menimbulkan apa? Mafsadah lebih besar. Makanya dibiarkan saja, kemudian didoakan, kalau bisa nasihati. Bisa dipahami ya? Nah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kadang-kala misalkan ada orang mabuk-mabukan di jalan, kemudian kita lewat, kalau seandainya memungkinkan dinasihati. Tapi karena mabuk itu biasanya orang nggak sadar gitu loh. Dinasihati mungkin tambah ngamuk, akan tambah apa? Ngerusak fasilitas umum misalkan. Nah, itu para ulama juga mencontohkan, dibiarkan seperti itu lebih didahulukan daripada kita ingin kebaikan yang ada di balik itu. Karena posisinya seperti apa? Keadaannya ini mabuk tadi. Paham ya? Sehingga nanti khawatirnya ada mafsadah besar yang dilakukan. Mafhum? Jadi kadang-kadang seperti itu diterapkan. Kita lihat lagi.
Fahadi qa'idatun 'azimatun fil Islam, ini kaidah yang agung dalam agama Islam. Kalau antum ingin merujuk kitabnya Al-Qawaidul Fiqhiyah, karya Imam Sa'di dengan syarah beraneka ragam, ada syarah Ibnu Utsaimin dan juga yang lainnya. Jadi kaidah ini penting sekali ya. Jangan sampai menghilangkan kemungkaran kemudian mengakibatkan apa? Menimbulkan kemungkaran besar. La yajuzu ingkarul munkar yuaddi ila al-munkar akbar minhu. Tidak boleh menghilangkan kemungkaran yang menghantarkan kepada apa? Kemungkaran yang besar lagi, enggak boleh. Paham ya? Imma menghilangkan kemungkaran mendatangkan kebaikan, atau menghilangkan kemungkaran memperingan kemungkarannya. Tapi kalau menghilangkan kemungkaran, mengingkari kemungkaran menimbulkan kemungkaran besar, maka itu dilarang. Paham ya? Seperti kata orang-orang itu kan menghilangi kemungkaran apa? Kedzaliman pemimpin dihilangkan dengan cara demo, dihilangkan dengan cara apa? Berontak, dihilangkan dengan cara kudeta, menimbulkan apa? Kemungkaran lebih besar. Akhirnya apa? Banyak darah kaum muslimin tertumpahkan di situ. Iya kan? Imbasnya ke situ. Allah musta'an. Kita lihat kisah yang mengharukan bagaimana Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah, imamun ahli sunnah. Imam Ahmad rahimahullah, imam ahli sunnah. Mada umila ma'ahu, apa yang diperlakukan bersama beliau? Liyaqula bi khalqil Qur'an, waktu itu agar beliau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Lihat, paksa waktu itu, enggak sembarangan loh ya. Rakyat sipil paksa. Kalau enggak mau mengatakan Al-Qur'an makhluk di penjara. Tapi Imam Ahmad, masya Allah, kita lihat, duriba, beliau dipukul, wasujina, dipenjara, wa'udiba, disiksa, dipukul, dipenjara, disiksa. Disebutkan dalam biografinya itu, sejarahnya itu, sampai beliau pingsan, bayangkan, cambuk itu. Allahumma salim salim, ngeri, barakallahu fiik. Sampai-sampai para aimah waktu itu karena enggak mampu menahan cambukannya, mereka menggunakan apa? Tauriyah. Ketika mereka dikatakan Al-Quran makhluk bukan, mereka menghitung jari jemarinya. Menghitung apa? Jari jemarinya. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, hadil khamsah makhlukatun. Yang dihitung apa? Jari jemarinya. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, lima-limanya ini makhluk. Benar atau enggak? Lima-limanya jari jemari ini loh maksudnya. Benar kan? Jari jemari ini makhluk benar, bukan? Makhluk. Ini namanya tauriyah. Yang diinginkan oleh para imam tadi itu, jari jemari lima-limanya ini makhluk. Yang dipahami pemimpin waktu itu, oh berarti dah mengatakan makhluk. Namanya tauriyah. Faham? Contoh tauriyah yang lain apa? Ibrahim alaihissalam ketika berjalan dengan Sarah waktu itu. Sarah dikenal dengan cantik ya waktu itu. Kemudian ada pemimpin yang jahat dan enggak suka kalau ada perempuan cantik berjalan dengan orang lain. Ibrahim alaihissalam ditanya, "Man hadi ya Ibrahim?" Siapa yang berjalan bersama Ibrahim? Kata Ibrahim alaihissalam, "Hadi ukhti." Ini adalah saudariku. Padahal istrinya atau bukan? Istrinya, maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ukhti fil iman, saudara seiman. Benar enggak saudari seiman? Kita punya istri, istri kita saudari kita seiman kan? Itu benar. Tapi yang dipahami oleh pemimpin dari lain itu loh. Itu namanya tauriyah. Namanya tauriyah. Paham ya? Diperbolehkan. Di saat diperlukan diperbolehkan seperti itu. Mafhum? Naam. Kita lihat lagi. Wa wasal al-amr ila tahdid bi qatl hawa. Dan sampai perkaranya itu kepada tingkatan tahdid, ancaman bi qatl, dengan apa? Pembunuhan. Imam Ahmad diancam dibunuh itu. Gara-gara apa? Gara-gara beliau enggak mau mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Lihat. Kokohnya beliau. Fahumila ilal ma'mun yaqtulah. Waktu itu beliau dibawa kepada pemimpin namanya Al-Ma'mun waktu itu untuk dibunuh, bayangkan. Walakin sabara, tapi beliau sabar. Walam yakhrut ala walil amr, dan beliau enggak berontak. Padahal beliau punya pasukan enggak kira Imam Ahmad ini? Pasukannya banyak, pengikutnya banyak. Cuman beliau sabar gitu loh. Sabar. Karena kalau beliau berfatwa, satu fatwa saja berontak, nah, akan menimbulkan kerusakan. Kita lihat, lahid, perhatikan baik-baik. Lam yakhrut ala walil amr, beliau tidak berontak kepada pemimpin waktu itu. Sabar ala ta'dzib, bersabar di atas siksaan. Wasabar al fitnah, bersabar di atas ujian. Walam yakhrut, dan beliau enggak berontak. Imam Ahmad bin Hanbal digelari apa? Imam ahli sunnah wal jamaah. Sampai-sampai para ulama sebagian mereka mengatakan nasrallahu hadzal din bi imamain. Allah Ta'ala menolong agama ini dengan sebab dua imam. Al-imamu Abu Bakar fil riddah wal imamu Ahmad fil mihnah.
Pertama, Imam Abu Bakar ketika masa riddah banyak orang yang murtad, enggak mau bayar zakat ketika Rasulullah meninggal dunia alaihi wassalam. Akhirnya Abu Bakar memerangi mereka. Wallahi la uqatilanna man faraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan perangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Diperangi sampai mereka bayar zakat kembali. Yang kedua, wal Imam Ahmad fil mihnah. Yang kedua, Allah Ta'ala tolong agama ini dengan apa? Sebab Imam Ahmad di masa mihnah. Apa itu mihnah? Di masa fitnah bi khalqil Quran. Di masa yang waktu itu fitnah, rakyat sipil diilzamkan untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau kokoh, sabar. Masya Allah. Kita lihat. Hawalu ma'ahu an yakhrutna. Lihat, mereka sudah manas-manas ini. Mereka ini sudah membuat panas, provokasi, hawalu, berusaha ma'ahu, bersama beliau, annahu yakhruj, bahwasanya agar beliau itu berontak, dipancing-pancing istilahnya ya. Tapi beliau masya Allah sabar. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Cambuk, dipenjara, pingsan, bangkit lagi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Fa'aba, akhirnya beliau pun apa? Enggan. Padahal dipancing-pancing bagaimana caranya Imam Ahmad berontak gitu loh. Tapi beliau enggan. Yaqul ad-dima. Beliau mengatakan jagalah darah. Maksudnya jangan ditumpahkan darah. Jangan ditumpahkan darah tersebut. Karena kalau pemberontakan terjadi pasti pertumpahan darah gitu loh. Lihat Imam Ahmad, masya Allah. Nah, ini sebagai gambaran buat kita di dalam berdakwah ini sabar. Cacian, makian, gunjingan, tuduhan yang dilontarkan oleh ahlu bid'ah wad dhalal, oleh hizbiyun atau oleh musuh-musuh dakwah ya, yang tidak ada unsur benarnya, sabar. Kita nggak sampai seperti ini kan, nggak sampai di penjara, nggak sampai dicambuk, ya kan, nggak sampai disiksa sampai pingsan, enggak kan, paling-paling cuma suara aja. Kalau cuma suara-suara, sabar aja sudah, jangan arogan, jangan main tangan, ya kan, sabar, jangan main fisik, sabar. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal, nggak sembarangan loh, disiksa, dicambuk, dipenjara, beliau tetap mengatakan ad-dima, jagalah darah, jangan ditumpahkan darah tersebut. Fayuhadziruhum min dzalik, beliau memperingatkan mereka dari pemberontakan. Min fiqhihi rahimahullah wa syafaqatihi 'alal ummah, fa hadza mithal, masyaallah. Termasuk fikihnya beliau, pahamnya beliau terhadap agama, dan lemah lembutnya beliau, sayangnya beliau terhadap umat. Fahadha misal, ini contoh yang sangat berharga dan mengharukan. Lihat bagaimana perjuangan imam ahli sunnah wal jamaah yang seberat itu, bayangkan itu. Yang kalau seandainya beliau berfatwa satu fatwa aja, misalkan jihad mungkin, paham ya, berontak, tapi beliau sabar, masya Allah. Lihat itu. Lah kita cobaan baru suara udah marah-marah. Iya kan? Baru ultimatum, ancaman-ancaman sudah panik. Jangan sabar. Sabar aja. Enggak sampai dicambuk, enggak sampai dipenjara, enggak sampai di barakallahu siksa. Ya, kalau cuma menghadapi ucapan, suara, sabar. Kita lihat berikutnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, madza jara alaihi min wulati asrih wa ulama asrih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, madza jara alaihi, apa yang terjadi? Yang terjadi min wulati asrih, yang terjadi dari pemimpin zamannya waktu itu dan para ulama zamannya. Banyak ulama-ulama yang enggak suka dengan beliau. Ulama-ulama su' maksudnya ya. Dan pemimpin pun enggak suka dengan beliau. Al-ulama saru diddah, para ulama waktu itu menjadi apa? Lawannya. Jadi Syekhul Islam di atas sunnah. Nah, para ulama ini yang ulama-ulama su' ini, ulama-ulama pemerintah lah istilahnya ya. Itu mereka justru apa? Menjadi lawannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wal ulatu didduh, dan para pemimpin lawannya Syekhul Islam. Wasudina, lihat Syekhul Islam di penjara, bayangkan. Wa mata fi sidin, dan mati di dalam penjara. Subhanallah, menunjukkan bahwasanya perjuangan para ulama terdahulu luar biasa. Sebagai gambaran dan pelajaran buat kita, sabar, tingkatan kita nggak sampai seperti mereka, ya kan? Nggak sampai di penjara, nggak sampai dicambuk, nggak sampai disiksa. Syekhul Islam, lihat ini, beliau di penjara, wa mata fi sidin,
dan mati di dalam penjara. Wa ma'a hadza sabar, dan bersama dengan ini beliau sabar. Wa huwa lahu atba', yang mana beliau itu enggak sendirian, punya pengikut beliau. Lau yuridu kanu kharaju ala walil amr, kalau seandainya waktu itu beliau ingin mereka untuk berontak, untuk kudeta kepada pemimpin, tapi beliau tidak mau. Lakin laisa hadza hadil Islam, tapi ini bukan petunjuk Islam. Penting sekali ini ya. Jadi jangan bermodalkan ambisius ya kan, bermodalkan semangat tapi enggak ada bimbingan. Jangan. Pastikan bimbingan itu kita perlukan. Paham ya? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, lihat ini. Hadiyul Islam as-sabr ala walil amr al-muslim. Petunjuk Islam sabar di atas pemimpin yang masih muslim, sabar. Walau kana zaliman, walaupun zalim. Kita pengennya gratis, enggak usah bayar pajak, pengennya ya kan? Tapi mereka yang mengharuskan, mereka yang harus maksa. Kadang-kala kalau enggak dibayar pajak dipersulit dalam urusan surat menyurat misalkan. Kita enggak bisa mengelak misalkan, itu dosanya bukan kita. Pengennya gratis kalau kita ini. Ya kan? Motor milik siapa? Milik kita. Tanah milik siapa? Milik kita. Bangunan milik siapa? Milik kita. Kok suruh bayar lagi? Sabar ya, sabar. Walau kana fasiqan, walaupun dia pemimpinnya fasik, li'anna dzalika akhaf min dhaya'il kalimah wa tafriqil jamaah. Dikarenakan itu bisa dikatakan lebih ringan dibandingkan dibandingkan bercerai-berainya kalimat dan bercerai-berainya jamaah. Maksudnya kalau seandainya berontak, kudeta, itu akan membuat bercerai-berai jamaah dan juga akan hilang kalimat persatuan kaum muslimin. Mafhum? Yang terakhir, wa hadhihi qawaid 'azimah tu'tikum duf'atan qawiyyah fi misl hadhil fitan wasyurur. Maka ini adalah kaidah-kaidah yang agung yang memberikan kepada kalian bantahan yang sangat kuat, pembelaan yang sangat kuat di dalam menghadapi fitnah-fitnah seperti ini dan kejelekan-kejelekan seperti ini. Wa tu'tikum mudadan didda du'atud dalalan, dan juga memberikan kepada kalian sebagai bentuk perlawanan melawan para dai sesat sekarang ini. Ya kan? Dikit-dikit demo, ya kan? Dikit-dikit gulingan kekuasaan, ya kan? Dikit-dikit jihad, ya kan? Dikit-dikit takbir, ya kan? Allahul musta'an. Alladzina ta'lamuna makaidahum wa syarrahum, yang kalian mengetahui makar-makar mereka dan kejelekan mereka, alal muslimin, terhadap kaum muslimin. Wala yaruddu kaidahum illa sabr, dan tidak ada yang bisa membantah tipu daya mereka kecuali sabar, alal jamaah, bersabar di atas jamaah, walazumut ta'ah, dan senantiasa mentaati pemimpin. Hadza yaruddu kaidahum, inilah yang bisa membantah makar mereka. Wa hadza huwa alladhi awsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan inilah yang diwasiatkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Fasma' wa ati' wa induriba dhahruk wa ukhidha maluk. Dengarkan dan taati walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.